Lo pernah nggak sih? Lagi duduk sama teman, terus dia nyeletuk gini. Gue sebenarnya nggak percaya hal-hal begituan. Tapi yang ini, gue nggak bisa jelasin. Nah, kalimat itu yang pertama kali keluar dari mulut Budi. Waktu dia cerita ke gue. Budi ini teman lama gue. Orangnya logis. Kalau ada apa-apa, selalu dicari penjelasan masuk akalnya dulu. Makanya waktu dia mulai cerita soal Menara Saidah, gue langsung diam. Karena dari raut mukanya aja, gue tahu ini bukan cerita ngarang. Jadi malam itu, Budi lagi pulang kerja. Jam udah lewat 1 pagi. Dia naik motor, lewat MT Haryono, Jakarta Timur. Sebenarnya gue nggak mikirin apa-apa, kata Budi ke gue. Cuma pengen cepet nyampe rumah. Sampai akhirnya, dia mendekati Menara Saidah. Lo tahu gedungnya kan? Tinggi, gede, gelap. Budi bilang, pas jaraknya udah sekitar 50 meter dari gedung itu. Badannya langsung gak enak. Bukan takut, tapi kayak napas agak berat. Dan pas motornya sejajar sama gedung itu, mati. Langsung mati. Budi refleks berhenti. Turun dari motor sambil ngomel. Yaelah, jangan sekarang lah. Terus dia berdiri. Dan tanpa sadar, dia nengok ke atas gedung. Dan di situ dia lihat sesuatu yang bikin jantungnya langsung gak karuan. Ada satu lampu nyala di salah satu lantai atas. Cuma satu. Gue mikir, lah kok masih ada lampu? Kata Budi. Padahal setahu semua orang, Menara Saidah itu udah lama kosong. Yang bikin makin aneh, di balik jendela yang terang itu, ada bayangan orang. Jalannya pelan, kayak lagi mondar-mandir. Budi bilang ke gue, yang bikin gue merinding, bayangan itu berhenti. Dan beberapa detik kemudian, seolah-olah ngadep ke arah gue. Di saat itu juga, udara berubah. Dingin. Bukan dingin malam Jakarta, tapi dingin yang bikin tengkuk kaku. Terus dari dalam gedung, beraak. Suara keras banget, kayak pintu besi dibanting. Budi kaget. Refleks nyoba starter motor lagi. Dan anehnya, sekali pencet, langsung hidup. Gue nggak nunggu, kata Budi. Gue langsung naik motor. Tapi sebelum benar-benar gas, dia ngaca ke spion. Dan di situ, Budi lihat sesuatu yang bikin suaranya bergetar. Waktu cerita ke gue, di depan pintu utama Menara Saidah, ada beberapa sosok hitam. Gak jelas mukanya, gak jelas badannya. Mereka berdiri sejajar, diam, ngadep ke jalan. Dan salah satu dari mereka ngangkat tangan, melambai pelan. Budi bilang, itu bukan lambaian orang nyapa. Itu lambaian kayak manggil. Budi langsung tancap gas. Gak nengok lagi, gak berani. Pas udah jauh, dia baru berani berhenti. Dan kalimat terakhir yang dia bilang ke gue malam itu adalah, gue ngerasa, kalau gue turun lebih lama sedikit aja, gue bakal diajak masuk ke situ. Sejak kejadian itu, Budi selalu muter jalan. Walaupun lebih jauh, walaupun capek. Katanya, gue lebih milih capek daripada harus lewat depan gedung itu lagi. Waktu Budi selesai cerita soal kejadian di depan Menara Saidah itu, gue kira udah selesai. Tapi ternyata enggak. Dia diam agak lama, terus bilang pelan ke gue, sebenarnya gue pernah masuk ke dalamnya. Gue langsung nengok. Masuk kemana? Ke Menara Saidah. Dan dari cara dia ngomong, gue tahu itu bukan cerita yang pengen dia ingat-ingat.
Jadi ceritanya, beberapa bulan setelah kejadian motor mogok itu, Budi ketemu lagi sama teman-teman lamanya. Ada 5 orang semuanya. Iseng. Sok berani. Pengen ngetes nyali. Lo tahu sendiri kan? Kalau rame-rame, takut tuh suka kalah sama gengsi. Awalnya Budi nolak. Dia masih inget jelas kejadian malam itu. Tapi salah satu temennya nyeletuk. Ah, paling cuma cerita doang. Gedung kosong kok. Akhirnya, Budi ikut. Mereka datang sore hari. Masih terang. Jam 4 lewat dikit. Dari luar, Menara Saidah kelihatan kayak gedung tua biasa. Cat kusam. Kaca berdebu. Pintu utama setengah terbuka. Yang aneh, gak ada tanda larangan. Gak ada penjaga. Gak ada satpam. Kayak gedung itu nunggu orang masuk. Pas mereka masuk ke dalam, hal pertama yang Budi rasain adalah bau lembab. Bau gedung yang lama ditinggal. Campur bau besi tua. Langkah kaki mereka gema sendiri. Padahal rame. Dan tiap gema itu kayak dibalas. Budi bilang ke gue ngerasa langkah kita bukan cuma 5 pasang. Mereka muter-muter di lantai dasar. Ada bekas meja. Lift mati. Tangga darurat gelap. Terus salah satu teman Budi bilang, naik yuk. Biar kerasa. Dan entah kenapa, gak ada yang nolak. Mereka naik lewat tangga darurat. Tangga sempit. Lampu cuma satu-satu. Kuning redup. Setiap naik 1 lantai, udara makin dingin. Budi bilang, di lantai 3, mereka mulai ngerasa aneh. Salah satu temennya tiba-tiba berhenti. Lo denger gak? Denger apa? Kayak ada orang ketawa. Mereka diam. Dan benar aja. Dari lantai atas, kedengeran suara ketawa pelan. Bukan ketawa rame, tapi cekikikan. Pelan, tapi jelas. Temen Budi ada yang mulai panik. Udahlah, turun aja. Tapi satu orang malah nyeletuk. Ah, paling suara tikus. Padahal, mereka semua tahu, itu bukan suara tikus. Mereka lanjut naik. Sampai lantai 5. Dan di situ, kejadian paling aneh terjadi. Salah satu teman Budi, sebut aja namanya Ardi, tiba-tiba berhenti jalan. Diam. Nunduk. Di sini kok rame ya? Kata Ardi pelan. Budi langsung merinding. Rame apaan, Di? Ardi ngangkat kepala. Matanya kosong. Banyak orang berdiri. Pada liatin kita. Padahal lantai itu kosong. Budi bilang ke gue. Saat itu hawa ruangan berat banget. Kayak susah napas. Terus tiba-tiba, pintu tangga di belakang mereka nutup sendiri. Dor. Suara logamnya keras. Dan lampu mati. Gelap total. Di dalam gelap itu, mereka dengar suara langkah. Bukan 5 pasang. Lebih banyak. Budi teriak, ayo turun. Sekarang, mereka lari nabrak-nabrak. Gelap. Panik. Dan di tengah kekacauan itu, Ardi gak ikut lari. Dia berhenti. Dan dari belakang, Budi dengar Ardi ngomong pelan banget. Jangan ditarik. Mereka baik. Budi gak berani nengok ke belakang. Dia cuma lari. Terus lari. Dan pas akhirnya mereka keluar dari gedung itu, jumlah mereka berkurang 1. Ardi gak ada. Teman-temannya panik. Mau balik nyari. Tapi Budi satu-satunya yang teriak. Jangan. Karena dia tahu
Gedung itu gak mau ngembaliin yang udah dia pegang. Dan lo pikir ceritanya selesai? Belum. Karena beberapa hari setelah itu, Budi mulai ngalamin sesuatu di rumahnya. Sesuatu yang ikut pulang dari Menara Saidah. Dan itu lebih serem daripada yang ada di dalam gedung. Abis kejadian Ardi gak keluar dari Menara Saidah itu, suasana langsung berubah. Gak ada yang teriak. Gak ada yang nangis. Mereka cuma berdiri, bingung, dan ketakutan. Budi bilang ke gue, yang paling gue ingat, bukan suara Ardi, tapi sunyi setelahnya. Sunyi yang berat. Kayak gedung itu puas. Akhirnya mereka bubar. Gak ada yang berani lapor. Karena mau lapor apa? Temen gue hilang di gedung kosong? Logika gak nerima. Polisi juga pasti nganggep itu cuma cerita ngawur. Budi pulang ke rumah malam itu dengan kepala kosong. Dia mikir, Ardi mungkin nyusul sendiri. Tapi jauh di dalam hatinya, dia tahu itu bohong. Malam pertama setelah kejadian, Budi gak bisa tidur. Jam 2 pagi, dia kebangun. Bukan karena mimpi, tapi karena suara langkah kaki dari arah ruang tamu. Pelan, berat, kayak sepatu yang basah. Budi diam, merem, nahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Terus ada yang berdiri di situ. Dia bisa ngerasain, bukan ngeliat. Dan dari balik pintu kedengar suara yang dia kenal. Pelan banget. Bud, bukain. Itu suara Ardi. Budi gak jawab. Bukan karena berani, tapi karena tubuhnya gak bisa gerak. Air matanya keluar sendiri. Terus suara itu ngomong lagi. Gelap di sini, Bud. Nada suaranya datar. Bukan minta tolong. Kayak cuma laporan. Beberapa detik kemudian, suara langkah itu pergi. Menjauh. Pelan. Dan baru saat itu, Budi bisa napas. Besok paginya, Budi langsung cerita ke gue. Mukanya pucet. Matanya cekung. Gue yakin, yang datang semalam bukan Ardi. Gue tanya, kenapa? Dia jawab, Ardi kidal. Tapi langkahnya berat di kaki kanan. Gangguan itu gak berhenti. Malam-malam berikutnya, Budi sering dengar suara pintu kebuka sendiri. Kadang suara kursi geser. Dan yang paling bikin dia nyaris gila, bayangan. Setiap Budi lewat kaca atau cermin, selalu ada bayangan yang berdiri sedikit lebih lama daripada refleksi dia. Kayak nunggu. Suatu malam, Budi ngeliat sesuatu yang bikin dia langsung telepon gue. Dengan suara gemetar, dia bilang, gue ngaca. Dan bayangan gue senyum duluan. Akhirnya, Budi minta tolong ke orang pintar. Bukan dukun aneh-aneh, tapi orang tua yang dikenal pendiam dan gak neko-neko. Orang itu cuma nanya satu hal ke Budi. Kamu masuk kemana? Budi jawab pelan, Menara Saidah. Orang itu langsung diam lama. Terus bilang, itu bukan tempat kosong. Itu tempat tinggal. Kata orang itu, ada sesuatu yang ikut pulang sama Budi. Bukan Ardi, tapi sesuatu yang pakai suara Ardi supaya dibukain pintu. Dan kalau Budi pernah benar-benar buka pintu kamarnya malam itu, orang itu nggak yakin Budi masih ada sekarang. Orang tua itu ngasih satu peringatan keras. Jangan pernah jawab kalau dipanggil malam-malam.
Apalagi pakai suara orang yang kamu kenal. Dan satu lagi, katanya, yang kamu bawa pulang, masih nyambung ke sana. Beberapa minggu setelah gangguan di rumah itu, Budi mulai kelihatan agak mendingan. Tidurnya masih nggak nyenyak, tapi suara-suara udah jarang muncul. Orang tua yang ngebantu dia bilang, selama kamu nggak mendekat ke tempat itu lagi, dia nggak bisa narik kamu. Budi nurut. Dia muter jalan, nolak ajakan nongkrong malam, bahkan rela pulang lebih sore. Semuanya berjalan sampai satu malam. Malam itu hujan gerimis. Nggak deras, tapi bikin jalanan licin dan sepi. Budi pulang agak malam. Jam 11 lewat. Dia udah capek. Dan tanpa sadar, dia ambil jalur lama. MT Haryono. Pas dia sadar, Menara Saidah udah kelihatan dari jauh. Budi langsung pelan-pelan. Gue cuma lewat, katanya dalam hati. Gue nggak berhenti. Tapi pas dia sejajar sama gedung itu, angin mendadak mati. Hujan juga berhenti. Sunyi. Dan di saat itu, Budi dengar suara yang bikin tangannya gemetar. Bud. Pelan. Dekat. Bukan dari gedung, tapi dari samping jalan. Budi nengok. Di bawah pohon besar dekat Menara Saidah, berdiri seseorang. Baju lusuh, badan basah, kepala nunduk, dan tanpa ngangkat wajah. Orang itu ngomong lagi. Lo janji balik. Itu suara Ardi. Tapi Budi tahu, Ardi nggak pernah manggil dia, lo. Budi langsung tancap gas. Tapi motornya berat. Kayak ada yang nahan. Dan di spion, bayangan itu jalan nikutin. Nggak lari. Nggak cepat. Tapi jaraknya nggak pernah jauh. Pas Budi berhasil menjauh, tiba-tiba motornya mati lagi. Bukan di depan Menara Saidah, tapi di lampu merah. Ramai. Dan itu yang bikin Budi ngerasa aman. Tapi rasa aman itu langsung hilang saat dia lihat sesuatu di kaca helmnya. Pantulan wajahnya bukan cuma satu. Ada satu lagi. Di belakang. Lebih pucat. Matanya hitam. Mulutnya tersenyum tipis. Budi teriak. Orang-orang nengok. Dan seketika, pantulan itu hilang. Motor hidup. Lampu hijau. Budi pulang dengan tangan gemetar. Besoknya, Budi demam tinggi. Ngigau. Dan kata ibunya, di sela-sela ngigau itu, Budi ngomong satu kalimat. Berulang-ulang. Gue cuma lewat. Gue nggak masuk. Orang tua yang dulu ngebantu Budi dipanggil lagi. Dan setelah dia lihat kondisi Budi, dia cuma bilang satu hal ke keluarga Budi. Yang manggil dia, bukan mau nemenin, tapi mau ganti. Maksudnya, sesuatu dari sana butuh pengganti. Dan Budi udah masuk daftar. Satu-satunya cara buat mutusin semuanya, Budi harus balik ke Menara Saidah. Bukan buat masuk, tapi buat nutup pintu yang kebuka. Waktu mereka dulu lari ninggalin Ardi. Dan itu harus dilakukan. Malam Jumat Kliwon. Sendirian. Malam Jumat Kliwon itu akhirnya datang. Budi nggak banyak ngomong. Seharian dia diam. Makan sedikit. Tatapannya kosong. Sebelum berangkat, orang tua yang ngebantu dia cuma bilang satu hal. Kalau kamu dengar suara siapapun, jangan jawab. Jangan nengok. Dan apapun yang kamu lihat, anggap itu bukan kamu. Kalimat itu baru kerasa maknanya belakangan. Jam hampir 12 malam. Saat Budi sampai di depan Menara Saidah. Aneh ya?
Jalan MT Haryono yang biasanya nggak pernah benar-benar sepi. Malam itu kosong. Nggak ada motor. Nggak ada mobil. Nggak ada suara. Cuma gedung itu. Diam. Gelap. Berdiri kayak lagi nunggu. Budi turun dari motor. Kakinya gemetar. Tapi dia maksa jalan. Dia nggak masuk ke gedung. Cuma berdiri di depan pintu utama. Dan di situ, udara langsung berubah. Budi bilang ke gue. Rasanya kayak masuk ke ruang tertutup. Napas berat. Kuping berdengung. Terus, dari dalam gedung, kedengar suara langkah kaki. Pelan. Banyak. Budi nunduk. Ingat pesan orang tua itu. Jangan nengok. Suara itu makin dekat. Dan di antara langkah-langkah itu, ada satu suara yang paling dia kenal. Bud. Suara Ardi. Budi ngegenggam tangan sendiri kuat-kuat. Lo ninggalin gue? Nada suaranya bukan marah. Bukan sedih. Tapi kecewa. Dan di saat itu, pintu utama Menara Saidah kebuka sendiri. Perlahan, Budi ngerasa kalau dia masuk selangkah aja, semuanya selesai. Tapi Budi ngelakuin satu hal yang gak ada di rencana. Dia ngomong, bukan jawab panggilan, tapi ngomong ke gedung itu dengan suara gemetar, tapi tegas. Gue gak ambil hak lo. Yang pergi, biarin pergi. Dan di saat kalimat itu selesai, gedung itu bergetar. Lampu-lampu di lantai atas nyala semua. Dan di balik jendela-jendela itu, Budi lihat sesuatu yang bikin dia pengen lari. Banyak sosok berdiri. Padat. Mukanya beda-beda. Tapi matanya sama. Kosong. Dan di tengah-tengah mereka, berdiri Ardi. Kepalanya miring. Senyumnya tipis. Dan pelan-pelan, dia ngangkat tangan. Melambai.